Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Zolfi Andrikoto. Kita mau kemana Nela? Mau ke Rumah Dia Hamka. rumah Hamka. Hamka adalah Buya Hamka, seorang ulama, penulis, dan politikus Indonesia. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, singkat dengan Hamka. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 dan wafat 24 Juli 1981. Kami berangkat dari Kota Gadang ya, dari kampung saya. Jaraknya sekitar 20 km. Nanti kita melewati Kecamatan Maninjau. Nah, dari Maninjau ke sananya 10 km lagi. Hamka dikenal sebagai penulis produktif dan memiliki karya-karya terkenal seperti Tenggelamnya Kapal Van der Weyden dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novel ini sudah difilmkan ya, di layar lebarkan ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama. Museum Buya Hamka terletak di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Museum ini berada di tepi Danau Meninjau dan dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor dari arah Bukit Tinggi atau dari arah Lubuk Basung. Kalau dari arah Bukit Tinggi menempuh waktu sekitar 2 jam. Sementara kalau dari arah Lubuk Basung 30 menit atau 40 menit sudah sampai ya. Apa saja yang ada di Museum Buya Hamka? Nah, di Museum Buya Hamka kita akan melihat berbagai koleksi yang menggambarkan kehidupan dan karya-karya Buya Hamka. Beberapa di antaranya adalah naskah dan buku karya Buya Hamka. Pengunjung dapat melihat berbagai naskah dan buku yang ditulis oleh Buya Hamka, termasuk karya-karya yang monumental yang sangat berpengaruh. Kemudian ada foto-foto bersejarah. Nah, di museum ini dipamerkan foto-foto Buya Hamka bersama tokoh-tokoh penting, momen-momen bersejarah dalam hidupnya. Kemudian ada lagi beberapa perabotan rumah tangga, koleksi pribadi, lukisan dan foto, jubah kehormatan dan toga yang digunakan Hamka saat menerima gelar Doktor Honoris Causa. Hamka ini sudah bergelar Profesor Doktor, itu dikasih oleh universitas terkenal di dunia itu, Al-Azhar. Pondok pesantren Profesor Dr. Hamka. Naik ke atas ya. Tadi sudah pernah naik sini. Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan untuk mengenang dan melanjutkan perjuangan Buya Hamka. Pesantren ini biasanya memiliki kurikulum yang mencakup studi agama Islam, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan umum dengan tujuan membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Apa ya? Ini gerbang Sungai Batang. Inilah desa Kenagarian Sungai Batang, desa kelahiran Buya Hamka. Di desa inilah Buya Hamka beraktivitas dan membangun mimpi-mimpinya. Dari desa ini, sebentar lagi kita akan melihat Museum Buya Hamka yang sangat menginspirasi. Biasanya buka setiap hari pukul 8 hingga 15 WIB. Museum ini telah menjadi tujuan penting wisatawan dari beberapa negara, terutama dari negara jiran yaitu Malaysia. Mereka merasa kalau belum berkunjung ke museum ini, belum merasa berkunjung ke Sumatera Barat. Luar biasa ya. Nah, kita sudah sampai nih. Lihat, kalau sudah melihat tulisan Buya Hamka, ada rumah bergonjong di situ. Itu adalah Museum Buya Hamka. Kita parkir yang rapi dulu ya. Dari Kota Gadang. Semua buku-buku Buya Hamka. Ada berapa jumlah buku Buya Hamka? Judulnya di 137. 137. Usianya 70-an.
Berarti setahun itu ada 2 buku. Yang jadi buku 118. Lebihnya masih artikel. Bisa artikel. Ini bagus. Hebat ini dia, tadi orang hebat. Yang besar, Bu. Ini ulama dunia, bukan pas Indonesia saja. Bukan kelas nasional, internasional. Ini dia menafsirkan Al-Azhar ya. Al-Azhar. Ini sejarah umat Islam yang paling lama ditulis Buya Hamka, 22 tahun Buya Hamka menulis. Ada tasawuf modern, Ini ya. tasawuf abad ke abad, Ini renungan yang paling tasawuf. menyedihkan ini nih. Tasawuf ini. Kisah sedihnya Yosef Novelnya di penjara ya. Malam Panderwijk. Nah, ini sudah difilmkan ini. Sudah difilmkan. Ini yang Ada sandiwara radionya, ada filmnya. yang paling populer, kenang-kenangan hidup. Kenang-kenangan yang Buya Hamka sendiri yang punya. Nah, ini biografi deh. Kita tiga mutiara Pasapaya, Sapa Hidup, Lembaga Hidup, Lembaga Wudi. Ini foto yang paling populer. Ya kita. Jadi inilah Bapak yang diamanahkan untuk memelihara dan menjaga besar kita nih, besar yang macam bagus. Coba lihat fotonya kan, mana yang bagus. Rumah. Guru. Ini SMA Negeri 14 Jakarta. Oh. Kalau yang didolakan itu adalah Buya Hamka, karena apa? Karena keberpihakan orang yang sudah didolimi, orang sudah dimasukkan dalam penjara, dihinakan, tanpa sidang, dimiskinkan tambah lagi tuh, dimiskinkan oleh temannya sendiri, sampai pada suatu waktu sang istri datang menjenguk ke rumah tahanan, minta izin kepada Buya untuk menjual bajunya. Iya karena ini kehidupan. Tapi Buya katakan jangan nih, kalau ini jual juga jangan baju Umi jual, baju Buya jual. So baju Umi Buya yang belikan, baju Buya banyak masyarakat membelikan. Tapi ingatlah Allah tetap akan memberikan rezeki kita. Pada waktu pulang dari rumah tahanan, berhenti di pom minyak bersama anaknya di depan. ya. Tahu-tahu di depan itu berhenti sebuah mobil. Mobil tadi buka pintu. Mi, kami sudah lama mencari Umi dari pagi, tapi kamu dengan Umi ke rumah tahanan. Naiklah ke mobil, kita ke rumah. Naik ke rumah, tiba-tiba orang katakan, saya satu percetakan yang bisa menjual Buya secara sembunyi-sembunyi. Jadi hari ini saya mengantarkan bahagian Buya. Dapat royaltinya lah gitu ya. Iya. Sekarang royalti dari buku-buku Buya itu. Alhamdulillah. Itu ya dari majalah atau dari penerbit apa tuh dulu? Pencetakan buku. Pencetakan buku. Ya. Kalau dulu majalah Panji Masyarakat. Iya, Panji Masyarakat ini pencetak. Boleh saya berjalan, Pak? Pak siapa tadi? Pak Dasri. Saya isi dulu nih. Tuh, nanti Jadi akhirnya besok datang lagi ke rumah tahanan, bikinkan makanan yang disukai Buya. Memang ada kepala kakap, betul nggak? Tahu. Tahu. Buya itu paling senang dengan kepala kakap. Boleh kepala kakapnya dari Umi. Iya.
Itu luar biasa. Oh ya, itu ada di filmnya ya Pak ya. Iya. Wah inilah ininya, mesin tiknya ya Pak ya. Ini mesin tik yang menjadikan Buya itu seorang penulis besar. Jadi Buya ini ringan-ringan jawabannya Bang. Orang katakan dia ngetik cuma dengan 2 jari. Kemudian katakan orang, Buya belajar saja yang 10 jari. Saya 11 katanya. Iya, satu 11. Saya 11. Itulah Buya hebat. Jadi jatah apa yang Buya miliki Buya? Habis saya berikan kepada orang. Saya tidak meminta, cuma saya memberikan. Luar biasa. Silsilah Buya Hamka nih. Iya. Tuanku. Wow, Abdul Arif, salah seorang pahlawan Padri dulu dari Pariaman. Oh. Akhirnya selesai perang Padri, dia tinggal di Kutubu Bukit Tinggi. Dia ulama juga, akhirnya digelari orang Tuan Kutu. Punya anak seorang perempuan bernama Sairah. Sairah tadi dinikahkan dengan Abdul Saleh, ulama dan kawan dari Menjauh. Lahir yang digelari dengan Tuanku Guguk Katur. Apa sebabnya Guguk Katur? Karena dia tinggal di Guguk. Sama dengan Cok Perpati Guguk. Akhirnya lahirlah Abdullah. Abdullah ini lebih terkenal sebutan Tuanku Kisai. Kemudian baru Abdul Karim. Sebabnya Haji Rasul. Abdul Karim ini waktu kecilnya namanya Muhammad Rasul. Pulang dari pelajar Makkah, ada juga namanya dengan Abdul Karim. Jadi kalau ada kita lada, orang panggilkan Haji Rasul karena sudah pulang dari haji. Ada juga orang kemudian waktu dia mendapat gelar Doktor Fiddin dari Mesir, orang panggil dia Inyak DR. Jadi kalau ada kita bacanya Haji Rasul, Abdul Karim, Inyak DR, orangnya itu Bang. Tapi kalau Hamka kan Haji Haji Abdul Malik. Abdul Malik, Iya. bukan Amrullah, bukan Abdul Karim ya, kan bisa aja. Iya, setelah dia pulang haji umur 20 tahun, kemudian digabungkan jadi 3 nama. Dapat haji, namanya Abdul Malik, dia ambil kata Karim, diambil Amrullah ya kakek. Amrullah kakek. Oh, orang itu kakek. Iya. Jadi Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadinya tulisannya Hamkah. Kalau ini kitab Mujarabat. Di waktu dia tinggal di Jawa dulu gabung dengan Syekh-Syekh di Jawa waktu dibuang ke Jepang tahun 43 yang sampai tempat 5 di Jawa. Jadi gabung-gabungan dengan Syekh-Syekh terpancing juga dia mempelajari ilmu Mujarabat untuk pengobatan. hebat ya. Yang di penjara selesai 30 juz. Iya, ya, ini ayahnya. Ini ayahnya. Ini ayahnya. Oh, ini tulis tangan. Iya. Tulis tangan ini. Iya, tangannya. Walah, hebat ini. Kayak dicetak gitu ya. Sama. Kuatnya yang situ juga ada kuat ya kata Iya. Tidak ada suatu kesenangan di dunia ini yang lebih baik daripada pekerjaan yang dikerjakan atas perintah Tuan Direktur. Ini tongkat-tongkatnya. Iya. Iya ya. Dia pakai tongkat. Ini waktu dia pakai tongkat pertama sekali waktu kecil pergi belajar padang panjang mendaki bukit ini. Waktu pendakian dia perlu bukit. Kemudian umur 12 tahun dia diangkat menjadi kepala suku dengan geletak. Suku Buya apa? Tanjung. Oh, Tanjung. Kemudian salah satu pakaian kan tongkat. Yang ketiga dia pernah terjatuh di tangga Masjid Al-Ansar Jakarta. Nah, dia pakai tongkat. Jadi 3 ini menunjukkan dia pakai tongkat. Dia katakan 2 saja negara di dunia yang tidak kunjungi tidak pakai tongkat. 1 Arab Saudi, 2 Amerika. Oh, kenapa tuh? Kenapa Bu ya? Diambil oleh orang. Dia benar. Tapi diambil malah bisa tidak pakai tongkat. Iya. Ini waktu pembangunan ya. Ya. Pembangunan dulu. Jadi waktu berkunjung ke daerah, karena dia disuka pakai tongkat, ada rekan-rekannya memakai tongkat. Itu. Ini kamar. Iya, rekan. Mana masuk?
Oh ini jubah. Ini jubah waktu mendapat gelar Doktor Nunkausa dari Mesir tahun 59. Ini jubah. Tentang Ini doktor ini. Ya, tentang Kalau- sejarah umat Islam. Sejarah umat Islam. Nah, ini dari UKM Malaysia tentang Oh, sastra UKM. Melayu. Sastra Melayu. Ya, yang coklat itu Ini- hadiah ayah waktu dia pulang dari Makkah. Karena dia pulang umur 19 tahun pergi ke Makkah tidak beritahukan kepada ayah. Nah, akhirnya setelah dia pulang, sebenarnya Syekh Kurdi menahannya untuk selamanya tinggal di Arab Saudi. Temu dengan Haji Agus Salim. Malik kata, kamu tidak boleh tinggal selamanya. Negerimu lebih membutuhkanmu dari ini. Jangan seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tidak mau pulang ke negerinya lagi. Akhirnya dia pulang. Sampai kemudian 2 bulan di atas kapal, 6 bulan di Makkah, 2 bulan pulang, 2 bulan di Delhi. Kelihatalah karangannya ada di pedoman masyarakat. Waktu ayahnya jemput Malik, saya teringat dengan Malik. 1 tahun tidak jumpa. Sehingga ayahnya mengatakan, kamu ini saya tukar namamu dengan si bujang jauh. Oh, si bujang jauh. Karena suka merantau, jarang pulang. Ya umur 15 tahun sudah pergi ke Jawa. Ini Pakaian ihram. pakaian ihram. Ini waktu usia 15 tahun. Ah, sudah ini Ke haji. Makkah, Ya? 19. Oh, 19 tahun. Oh, 19 tahun sudah haji ya. Dengan biaya sendiri. Dia sendiri. Itu pasti. Maka mencari Oh, di atas kapal mencari ibu angkat. mencari ibu angkat. Bagusnya dia di atas kapal. Ada satu keluarga dari Jawa ibu angkat. Nah, kamu sampai di Makkah sama perjalanan makanmu dengan kami. Itu usaha kamu. Agak beda yang syarat. Nanti pulang dari Makkah kamu saya bawa ke Jawa. Ke Jawa. Oh, jadi ibu angkat berarti. Iya. Kemudian dia katakan, ya kalau Allah mentakdirkan saya mau bekerja. Sampai di Makkah pun dia cari ibu angkat. Gunanya untuk memperfasih berbahasa Arab. Oh iya. Berarti Iya. pintarnya itu bukan hanya sekedar ibu tapi juga untuk belajar Iya, bahasa. Akhirnya ibu angkat di Makkah itu mendengarnya selama-lamanya, jangan kembali ke Indonesia lagi. Jadi 2, Syekh Kurdi menahan, ibu angkat menahan. Ibu angkat itulah yang menandakan kisah di Walidung Ka'bah. Kemudian setelah itu, Yang novel di Wahli iya. Kemudian setelah itu dia kembali sampai Syekh Kurdi ibu angkat tidak mencukupkan biayanya agar dia kembali. Oh gitu. Jadi yang sulit bagiku hanya menyeberang lautan, daratan tidak. Dia jalan kaki dan maka ke jejak. Masya Allah. Itu real. Iya, kejadian. Jadi dari Mekah ke Mereka Madinah. kejadian mengikuti kafilah-kafilah. Oh. Kemudian Begitu. sampai di bawah Kaki kuat ya. baru naik. Dia biasa jalan kaki. Mendaki bukit ini dulu waktu belajar Padang Panjang biasa. Oh, dia kan pemimpin bukan hanya sekadar buya tapi pemimpin perang juga ya. Iya. Iya, oh ya, tahu orang cuman buya itu sebagai ulama, sastrawan, politikus, tapi orang nggak tahu bahwa dia juga pemimpin perang kan. Ya, yang terutama Berarti sistem sekali, kuat. walaupun dia tidak mengangkat senjata, tapi kekuatannya di ujung lidah dan ujung pedang. Wah, pastilah. Pastilah. Dia memberikan semangat terhadap badan perjuangan. Pernah dia dulu akan bekerja sama dengan Jepang waktu di Medan, sampai dia khawatirkan sebenarnya waktu itu dia mengumpulkan pemuda untuk dilatih menjadi bala tentara. Kemudian setelah penjelasan itulah merupakan pahlawan kuat untuk melawan Jepang. Ingat kan kita kan nonton film Buya Hamka kan? Iya, yang Ini pertama. saya ada nonton tuh. Edukasi. Aduh. Oh ini. Oh. Kalau di kampung mana namanya? Luka ya. Luka. Ya, ini Hobi nyari belut. waktu keteknya dan itu untuk ikan bukan untuk belut. Oh ikan. Belut ya. Dia dengan kakeknya pergi ke danau. Oh, iya. Cari ikan. Iya. Makanya Bahkan ayahnya marah-marah karena dia pergi ke kakeknya ke danau bukan saja untuk mencari ikan, tapi kakeknya sangat suka bercerita tentang kamu. Dia dengarkan cerita itu dengan bahasa, dia ajarkan dia pepatah petiti, itu kesukaannya.
Oh iya ini nih. Untuk mamuke ya. Iya. Mamuke. Ada salung. Ini kan Bisa. seni, ini kan Bisa seni. Mas Alo? Bisa. Manjat bisa? Iya. Hebat. Susah ini. Saya nggak bisa ini. Dia tidurnya umur 7 tahun sudah tidur di surau. Surau, ya. Di sini dia belajar, jadi mengajarkan adat, mengajarkan agama, mengajarkan kesenian dan seni bela diri. Seni bela diri. Salon luar biasa nih. Kami layang-layang ya. Iya. Layang-layang, main layang-layang juga. Oh ini yang untuk Pekat-pekat ini. ini sama dengan itu. Oh tempatnya ikan ya? Nah, ini dalam mencari ikan, waktu-waktunya air danau ini ada panas, ikan badan ini naik ke atas, ditahan di ujung air. Kemudian masuk ke dalam, namanya ini ada tamban. Oh tambahan, yang tambahan itu. Ini Ada kesenian. kesenian. Bu ya suka tampil. Ternyata orang sini juga Bu ya. Iya. Ada telempong. Bu ya bisa main telempong. Bisa, tambah bisa, tanpa bisa. Hebat ya. Mau berarti bukan orang sembarangan. Karena baginya kan seluruh hidupnya alat dakwah. Wah. Gunakan Segala kejadian ini adalah alat dakwah. Ini untuk berdakwah. Ini untuk berdakwah. ini dilihatnya orang harus membuat, jangan beli. Kalau membuat kita akan tahu dengan falsafahnya. Pertama mengukur itu sama panjang, Harus sama panjang, menimbang keseimbangan, sama berat. sama berat. Nah, Kedean. baru dia naik ke atas. Kalau naik ke atas jangan itu, jangan terlalu kita main-main di atas. Tadi ada orang yang di bawah. Semuanya jadi Falsafah ya. apa ya? Iya. Itu dalam itu. Iya. Jadi alat-alat ini walaupun dia mempunyai yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda, tapi cari nada yang sama. Walaupun kita mempunyai berbeda-beda. Perbedaan. Oh, berarti di antara perbedaan kita mencari kesamaan. Ada kesamaan. Luar biasa. Oh itu kursi. Kursi lama. Lama. Udah dia. Kalau ingin foto ada duduk. Oh ini ya. Bawa saya dulu nih. Bawa saya dulu. Iya. Karena dulu. Nah itu. Isinya luar biasa. Ini yang menjalankan tapi ya nanti dia maafkan. Luar biasa. Ya. Tapi akhirnya kan itu juga teringat keindahan melakukan apa Hamka. Dirinya bersalah, dia kirimkan surat kepada Hamka melalui juru-jurunya Pak Iyad Said Malik. Diantarkan Pak Judan Soeharto. Isi suratnya 2. Wahai sahabatku Hamka, maafkan aku. Yang kedua, aku mohon kepadamu apabila aku meninggal dunia, tolong jadi imam. Jadi imam. Satu. Hamka menjawab surat Soekarno itu yang kedua. Wahai sahabatku Soekarno, dendam tidak kubawa mati, musuh tidak kubawa pulang. Satu tapak ku turun dari rumah, selangkah ku meninggalkan rumah. Maaf terlebih dahulu, aku beri sebelum kau minta maaf. Susah itu. Luar biasa itu. Saya dulu orangnya berendam. Ketika harus membaca riwayat hidupnya Buya Hamka, kita apalah gitu ya. Iya. Mau jadi Jadi selesai melaksanakan sholat jenazah Soekarno, kan orang tanya, kenapa Buya mau juga jadi imam sholat orang munafik? Munafik, kafir, zalim itu urusan dengan Allah, bukan dengan kita. Hari ini lebih baik kita mengenal kebaikannya daripada keburukannya. Kita pun bukan orang yang bersih, ada juga sehingga kebaikan akan hilang juga pada kita. kita nonton film Buya dengan anak. Oh iya, ini ada namanya kan, kita baca namanya. Ini orangnya ya, orangnya. Anak Buya. Terima kasih Pak.